Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, balik lagi dengan Ibu Ririn dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi di sini akan Ibu bahas dua kerajaan dulu, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan, Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad keempat Masehi. A. Letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muara Kaman di masa lampau. B. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kerajaan Kutai menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, di mana seorang raja mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh raja diberikan secara turun-temurun menurut garis keturunannya. Adapun raja-raja yang pernah berkuasa pada Kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. Yang pertama Kudungga, yang kedua Aswawarman, dan yang ketiga Mulawarman. Kita bahas dulu tentang raja yang pertama, yaitu Kudungga. Kudungga adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Raja ini adalah founding father Kerajaan Kutai karena dianggap sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Kudungga dianggap unik karena Kudungga merupakan nama lokal atau nama yang belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi para ahli bahwa pada masa kekuasaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya menjadi raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya yaitu Raja Aswawarman. Aswawarman adalah putra dari Kudungga. Prasasti Yupa menyatakan bahwa Aswawarman merupakan raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai semakin diperluas. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asma Weda. Upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta ketika ingin memperluas wilayah. Dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan menentukan batas kekuasaan Kerajaan Kutai. Dengan kata lain, sampai di mana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas Kerajaan Kutai. Dan yang terakhir yaitu Raja Mulawarman, adalah putra dari Raja Aswawarman. Ia membawa Kerajaan Kutai pada puncak kejayaan. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan. Pada masa kekuasaannya, banyak bangunan suci yang didirikan untuk menyembah Dewa Trimurti. Berikut beberapa peninggalan Kerajaan Kutai. 1. Prasasti Yupa. 2. Ketopong Sultan. 3. Pedang Sultan. 4. Kura-kura emas. 5. Kalung Ciwa. 6. Singgasana Sultan. 7. Kalung Uncal. Dan 8. Keramik kuno Tiongkok. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Kata Tarumanegara berasal dari kata Tarum dan Negara. Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yang sekarang bernama Sungai Citarum, dan kata negara yang diartikan sebagai negara atau kerajaan. A. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar Sungai Citarum dan Cisadane. B. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara hampir sama dengan kerajaan-kerajaan Hindu pada umumnya. Raja memiliki kedudukan tertinggi yang kebijakannya menentukan urusan ekonomi maupun politik. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara. 1. Jayasingawarman. 2. Dharmayawarman. 3. Purnawarman. Di sini dituliskan bahwa pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Diraja Guru Jayasingawarman
yaitu pada tahun 358 Masehi, lalu digantikan oleh putranya yaitu Dharma Yawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi dan dilanjutkan oleh Purnawarman. Namun, dari berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu dan beberapa prasasti lain yang menyatakan bahwa Raja Purnawarman adalah raja besar yang dinyatakan cukup berhasil dalam kepemimpinannya. Dan hanya Raja Purnawarmanlah yang banyak memiliki catatan sejarah. Berikut peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciareteun, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.